Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejawat dokter gigi mulut semua. Pernah nggak ketemu pasien dengan kondisi bibir yang kropeng atau dipenuhi lesi krusta kehitaman yang bikin pasiennya mengeluhkan kesulitan makan dan bicara? Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai kondisi tersebut. Kenapa? Karena sepertinya banyak sejawat yang pada saat mendiskusikan sebelum konsulin pasien dengan kondisi ini, tetapi memberikan rencana perawatan obat-obatan yang masih kurang tepat. Imbasnya jelas, kualitas kesehatan pasien menurun karena perpanjangan waktu penderitaannya, termasuk akibat kesulitan makannya tadi. Kayaknya sih sejawat masih banyak yang belum mengetahui secara pasti kondisi apa ini sebenarnya, sehingga nggak tahu harus melakukan rencana perawatan apa. Atau mungkin tahu kondisinya, tapi nggak tahu apa rencana perawatan yang harus dilakukan, atau rencana perawatan yang tepat itu seperti apa. Tahu nggak kalau trivia fact-nya nih ya, sebenarnya ini tuh merupakan kondisi yang masuk ke dalam kompetensi dokter gigi umum, yang menurut BPJS tuh harusnya dapat ditangani sampai selesai di fasilitas kesehatan tingkat pertama, alias nggak perlu dirujuk. Nah, biar sejawat sekalian jadi dokter gigi yang nggak cuma paham gigi, tapi juga paham masalah seputaran mulut, dan bergabung di klub anti rujuk-rujuk, yuk bareng-bareng simak penjelasan lengkap terkait kondisi tersebut. Jadi, kondisi kropeng di bibir tersebut itu disebutnya krusta hemoragik atau krusta hemoragik. Hemoragik di sini kurang lebih maksudnya komponen utama pembentuk krusta tersebut adalah darah. Krusta hemoragik ini merupakan lesi patognomonik atau khas dari kondisi yang namanya erythema multiforme atau biasa disingkat EM. Banyak dokter gigi yang masih merasa asing dengan EM ini karena memang nggak terasosiasi kuat dengan dunia pergigian. Nah, kalau dokter giginya aja minim pengetahuan atau wawasan mengenai EM, apa kabarnya pasien yang notabene sebagai masyarakat awam yang pasti lebih dikit lagi kompetensi medisnya gitu kan. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat menyamakan pengetahuan dan juga sudut pandang, akan dijelaskan dulu sedikit mengenai EM ini. Erythema multiformis merupakan kondisi dari reaksi hipersensitivitas, lebih spesifiknya hipersensitivitas tipe 4. Tipe 4 ini yaitu tipe reaksi alergi yang responnya tertunda atau delayed type, sekitar 48-72 jam dari awal terkena atau terpapar alergennya. Dan tipe 4 ini menandakan bahwa kerusakan yang terjadi itu diperantarai oleh sel. Sel apa yang berperan? Sel T dan makrofag. Tetapi terlepas dari fakta bahwa krusta hemoragik merupakan lesi khas atau biasa diistilahkan dengan lesi patognomonik tadi, penegakan lesi erythema multiformis nggak cukup hanya melalui penampakan lesi krusta hemoragik tersebut aja. Bukan berarti ada lesi krustanya itu pasti EM gitu. Tetapi harus disertai juga oleh adanya lesi kulit yang juga khas. Nah, lesi khas di kulit atau patognomonik dari EM di kulit adalah lesi berupa makula atau papula yang ukurannya sekitar 2 mm sampai 2 cm dan memiliki nekrosis sentral pada epidermis yang dikelilingi oleh cincin erythema konsentris yang membuatnya seperti sasaran atau target di kulit, sehingga biasa diistilahkan dengan lesi target. Catatan tambahan, sesuai dengan penamaannya yang multiform, lesi di kulit ini bisa muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran, selain makula dan papula tadi. Bisa sebagai lesi vesikal berupa lesi kecil yang berisi cairan, atau bula, itu tuh lesi vesikal dengan ukuran diameter yang lebih besar, atau yang lainnya, gitu ya. Kembali ke lesi patognomonik sebelumnya, jadi kalau ada dua lesi khas tadi di bibir dan di kulit, maka pasien yang datang tersebut hampir bisa dipastikan sedang menderita EM. Tapi kalau mau lebih yakin lagi, bisa merujuk atau konsul pasien tersebut ke misalnya dokter spesialis kulit dan kelamin (SPDVE) untuk penegakan diagnosis definitif EM-nya. Ingat ya, spesialis kulit dan kelamin, bukan spesialis kulit kelamin ya. Soalnya kalau nyebutnya spesialis kulit kelamin, nanti menimbulkan kerancuan pemahaman lagi ke pasiennya, gitu ya. Erythema multiformis sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu DIEM dan HAEM. DIEM atau DIEM artinya Drug Induced Erythema Multiforme. Masih ingat bahasan awal kalau EM itu muncul sebagai reaksi hipersensitivitas atau alergi kan? Nah, salah satu alergen atau pemicunya itu bisa obat-obatan. Apa aja obat-obatannya? Obat-obatannya diantaranya termasuk itu penisilin, sulfonamid, ciprofloxacin, dan antikonvulsan kayak phenytoin dan carbamazepin. Jika benar kalau si EM-nya muncul sebagai reaksi alergi terhadap obat, maka diagnosisnya adalah DIEM, gitu ya. Tetapi selain obat, ini catatan tambahan, bisa juga munculnya karena reaksi terhadap makanan, gitu. Tapi sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi kalau gitu.
Kalau dugaan penyebabnya dari hasil anamnesa ini nggak terdeteksi dari obat-obatan, biasanya HM dihubungkan dengan keterlibatan virus. Ini yang disebut dengan HAM, Herpes Associated Erythema Multiforme. Tapi biar nggak terlalu panjang video kali ini dan nantinya sejauh waktu apalagi sama penjelasan mengenai DM sebelumnya, penjelasan mengenai HM-nya kita bahas di video part 2, sekaligus ngebahas tata laksana HM-nya baik DM maupun HM tersebut ya. Nah, kalau penasaran mengenai pembahasan HM dan tata laksana dari DM dan HM-nya, jangan lupa berlangganan atau subscribe ke channel YouTube Dr. Gigi Gaul, ID-nya @drggigaul. Jadi nanti dapat notifikasi begitu video keduanya udah launching. Oke, sementara itu tetap semangat, salam hangat, salam satu lesi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.